Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah serta barokah. Untuk itu, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ghifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuliful mi'ad. Allahumma razuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada pagi yang cerah indah ini, mari kita selalu haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, menambah ilmu dan memperbaiki diri. Salat salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, keluarganya, sahabatnya, karena beliaulah kita akhirnya bisa mengenal agama Islam, karena beliaulah kita mengenal kebaikan-kebaikan, karena beliaulah kita bisa berbuat baik, kita bisa berbakti, kita bisa beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Ibu saudara sekalian dirahmati Allah.
ada seseorang yang ada seorang yang merasa hidupnya susah. Ada yang orang merasa dunia ini rasanya sempit sekali. Padahal kalau kita lihat dunia dia itu sebenarnya memiliki kecukupan material, hartanya cukup, ya, artinya dia itu tidak kekurangan sebenarnya. Tapi anehnya dia merasa, ya, kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi, ya, dia itu ekonomi maupun sosial mereka cukup. Namun anehnya dia katanya merasa sempit, hatinya sempit, ya, dan hidupnya rasanya susah. Namun di satu sisi ada orang yang kalau kita lihat secara material atau dunia, dia itu hitung-hitungannya hidupnya itu kalau dihitung secara di atas kertas, kehidupan ekonominya serba kekurangan, serba kesulitan. Ya, untuk menyambung hidup itu serba kesulitan. Mereka harus bekerja keras, dan seterusnya, serba kekurangan. Namun dia katanya hidupnya bahagia, dia terasa hidupnya itu mudah dan terasa bahagia. Ini ya, berarti ukuran kebahagiaan bukan terletak pada harta. Ukuran kebahagiaan bukan terletak dia memiliki rumah, harta benda. Namun terletak pada mana? Ini dijelaskan ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran, salah satu Al-Quran yang menjelaskan, yaitu yang maknanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah menukil Ibnu Subaib dalam tafsirnya, yaitu ada seorang laki-laki yang mengadu kepadanya, Hasan Al-Basri, tentang kegersangan bumi. Maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain juga mengadu kepadanya tentang kemiskinan. Maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Lalu yang lain lagi juga bertanya. Jadi 3 orang ini bertanya kepada Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi, tentang kemiskinan, tentang ya, dan ada satu masalah dalam keluarga yang menimpa anaknya, ya, yang menimpa anaknya, maka jawabannya sama, berdoalah kepada Allah dan beristighfarlah. Dan yang lain lagi mengadu kepada tentang kekeringan kebunnya, maka beliau juga mengatakan hal yang sama, beristighfarlah. Dan kami pun menganjurkan demikian kepada orang tersebut. Jadi demikian. Jadi ada 4 orang bahkan lebih ini, ya. Jadi problemnya, permasalahannya berbeda-beda, tapi jawabannya sama, obatnya sama, yaitu beristighfarlah. Ya. Jadi Quran Surat Hud ayat 3, dan hendaklah kamu meminta ampun atau istighfar kepada Tuhanmu, dan bertaubatlah kepadanya jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Jadi ini dasarnya, ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Maka pendapat terkuat tentang yang dimaksud dengan kenikmatan adalah rezeki yang melimpah, kehidupan yang lapang, dan keselamatan yang di dunia. Yang dimaksud adalah yaitu dengan waktu yang ditentukan, yaitu sebelum datang kematian. Itu dengan istighfar juga membuat musibah tidak jadi turun. Kemudian jika turun akan dimudahkan. Jika telah turun ujian, maka akan dimudahkan kita dalam menghadapinya dan segera bisa menghilangkan musibah tersebut. Karena sebab kesusahan dan kegelisahan adalah dosa, ya. Jadi begini, karena kesusahan dan kegelisahan itu adalah dosa. Yang menyebabkan orang itu gelisah, yang menyebabkan orang itu kesusah, itu adalah dosa. Maka Allah telah berbuat baik dengan hambanya, yaitu ketika hambanya berbuat dosa, maka diberikan dia ujian untuk menghapus dosanya tersebut. Akan tetapi dengan istighfar hamba yang terus-menerus di mana saja, maka istighfar itu akan naik ke langit dan menghalangi musibah yang turun ke bumi. Ya, jadi kalau kita
terus selalu memperbanyak istighfar dimanapun berada, maka namanya manusia banyak lupa salah dan dosa, dan istighfar itu naik ke atas langit, yang di saat salah tadi semestinya Allah akan menurunkan ujian, cobaan atau ujian, maka karena istighfarnya naik ke langit, maka istighfar akhirnya ujian tadi tidak jadi menimpa kita. Maka setiap muslim yang terkena musibah, penyakit, ini terangkan dalam Nabi besar Muhammad SAW bersabda, setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau lainnya pasti akan hapuskan kesalahannya sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi dengan musibah, ujian atau penyakit itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kita juga mestinya bersyukur ya dengan adanya penyakit itu, karena dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Namun kalau kita memperbanyak istighfar, insya Allah nanti ujian itu akan tidak jadi datang karena terhapus dengan istighfar tadi atau tertolak dengan istighfar tadi. Maka kebanyakan orang itu lupa atau tidak mengisi waktunya dengan istighfar. Kenapa? Karena terlalu banyak waktu luang yang kita yang mestinya kita setiap hari itu banyak waktu luang yang kita gunakan untuk istighfar. Banyak waktu kosong ya. Ketika naik kendaraan kita bisa, ketika jalan kita bisa istighfar. Ketika menunggu di jalan, ketika sambil bekerja, ya, ketika sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang tidak mengganggu, ya kita bisa istighfar. Ya. Sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya yang selalu berpesan kepada anak-anaknya, ya wahai anakku, biasakan lisanmu dengan ucapan Allahumma gfirli. Ini pesannya Allah, apa itu, Luqman kepada anaknya. Ya, ya anakku, atau wahai anakku, biasakan lisanmu dengan ucapan Allahumma gfirli. Ya, itu pesannya Luqman kepada anak-anaknya. Karena Allah memiliki waktu-waktu yang tidak ditolak permintaan hambanya di waktu itu. Jadi selalu mohon perlindungan kepada Allah, selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hasan Al-Basri berpesan, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah, di meja-meja makan, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di majelis-majelis kalian, dimanapun kalian berada, karena kalian tidak tahu kapan turunnya pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kisah Imam Malik rahimahullah yang mencuri waktunya yang sangat mahal ketika menyambung suaranya berbicara saat majelis kajian. Saat itu belum ada pengeras suara, maka ada beberapa penyambung suara berbicara. Setelah Imam Malik berbicara, maka waktu longgar tersebut dimanfaatkan oleh dia untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya di saat berbicara, berhenti sejenak, beristighfar. Di saat-saat waktu-waktu yang longgar, bahkan waktu kosong-kosong pun beristighfar ya. Ini ya. Jadi setiap saat, setiap hembusan nafas kita isi dengan istighfar. Ini ya. Semoga kita selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa beristighfar di sela-sela waktu kita. Jadi maka kita bertulis Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadahmu. Ya, jadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadahmu. Jadi kalau kita tidak ditolong oleh Allah, kita juga tidak bisa. Jadi yang mempersempit hati kita, satu karena dosa, ya, dosa-dosa, dan juga karena banyaknya keinginan, gitu ya, teman-teman. Karena apa? Karena orang yang memiliki banyak keinginan,
Ya, karena manusia itu memang diciptakan memang dengan berbagai macam keinginan, cita-cita. Namun jika keinginan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadikan angan-angan, ya, angan-angan kosong atau hati kita ini bisa jadi sempit, gelisah, dan tidak pernah merasa cukup. Keinginan yang berlebihan seringkali menjadi sumber penderitaan batin yang tak berkesudahan. Maka kita harus mampu mengelola mana keinginan, mana kebutuhan. Kan ya, jadi keinginan yang tidak terkendali uh, makanya kita harus uh, dan akibat tidak puas, tidak ada syukur, keinginan yang terus tumbuh yang menyebabkan kita selalu merasa tidak puas, seperti dalam hadis, yaitu sekiranya anak Adam mempunyai dua lembah penuh harta, niscaya dia akan mencari lembah ketiga. Tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, dan Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat. Jadi namanya manusia selama kita masih hidup itu tidak ada kata cukup, selalu kurang, 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 kurang. Maka kata cukupnya kalau kita sudah merasa cukup, bersyukur, mensyukuri nikmat Allah tadi, maka yang menyebabkan kita banyaknya keinginan itu juga termasuk dosa, ya. Karena itulah tipu daya setan. Semoga kita mampu mengelola keinginan kita bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita tetap harus punya cita-cita, namun keinginan dan cita-cita dari kita kelola yang baik, sehingga tetap kita dalam kondisi apapun tetap bisa bersyukur, berbahagia, bersyukur, dan karena bersyukur, berbahagia itu sumber dari keberkahan, sumber diterimanya tobat kita, bersyukur akan ditambah nikmat kita, ditambah nikmat yang semakin bertambah, bertambah, bertambah. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan semoga yang terpenting kita bisa mengamalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dimanapun berada kita dengan berzikir, memperbanyak istighfar, seperti pesannya Luqman kepada anak-anaknya, di sempat dimanapun kita berada, memperbanyak istighfar, 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 membersihkan hati kita, dan nanti akan juga memperlancar, memperbanyak harta kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kebenaran datang dari Allah, semua kesalahan dari saya pribadi. Mari kita beri doa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, wabil khusus orang tua kita yang mendahului kita semuanya, usaha-usaha kita semuanya, siapapun kita doakan, siapapun yang pernah ketemu kita, siapapun kita doakan, semuanya sehat-sehat berkelimpahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين
كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث القديم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين
ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.